atau partisipan. Oke, wait, klik dulu. Oke, terima kasih untuk semua peserta atau partisipan yang telah hadir dan bergabung di bincang online-nya FinE kali ini. Perkenalkan, saya Arya Mahayana yang akan memandu acara hari ini. Hari ini topiknya menarik ya. Bukalapak IPO cuan or cuaks? Enggak. Harusnya ngomongnya cuaks gitu. Cuan or cuaks gitu. Apakah Bukalapak ini emiten yang kode emitennya itu buka, ini layak dibeli atau enggak sih sahamnya? Nah, kan banyak yang bilang nih, banyak yang dengar juga di berita bahwa Bukalapak ini perusahaannya rugi loh, apa iya bakal bagus diinvestasi? Kita investasi di sahamnya Bukalapak ini. Nah, hari ini kita bakal bahas langsung sama pakarnya. Nggak cuman CEO-nya FinE aja yang udah biasa dan rajin banget nongol di eventnya FinE, tapi kita hari ini ada tamu spesial. Hari ini kita mengundang foundernya DVI, Discussion of Value Investing, ada Kak Dwitya Aribawa. Halo Kak, sudah join bareng kita ya? Halo, Halo, tes apa jelas ya? kabar? Oke, luar Kedengeran biasa. kok, jelas-jelas. Sehat-sehat semua. Jadi, ini gelarnya Kak Dwitya ini panjang banget ya sebenarnya, Waduh, CPMM, MBA, PhD Candidate, gitu ya Kak? ya depannya aja lah yang penting lah. Oke, panggilannya siapa? Belakang-belakangnya. Kak Dwitya ya? Dwi boleh, Dwitya boleh. Kak Dwitya, oke. Kak Dwitya ini juga adalah seorang dosen ya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, benar begitu Kak? Iya ya, saat ini masih. Oke, jadi Kak Dwitya ini yang akan membahas tentang IPO-nya Bukalapak ini kira-kira cuan atau cuaks nih barengnya, tentunya bareng sama CEO-nya FinE, Rama. Halo, Rama udah bareng kita kan? Sip, Wah, mantap. Oke, udah pada ganteng-ganteng ini ya di depan kamera semuanya. Ini background-nya Kak Dwitya juga asik nih, mantap. Lagi di Bursa Mana Efek. dia? 6.500 ya itu ya. wow. Apakah itu bocoran dari tweet ya? Awas nggak ke situ. Oke. Kita Kalau aminkan Rama, dulu, kita aminkan dulu. Amin. kalau Rama nih kayaknya nggak usah dikenalin ya. Semua udah pada sering lihat Rama, sering banget nongol di acaranya FinE, Financial Evolution. Tanpa berlama-lama lagi, ini kita akan undang langsung ya salah satu dari Kak Dwitya sama Rama untuk memaparkan gimana sih kira-kira IPO-nya Bukalapak ini layak nggak sih kita berinvestasi di Buka ini? Apakah akan cuan or let's say cuaks gitu? Kayak mau di buy or buy, dadah gitu. Oke? Siap. Oke. Sip, kita akan langsung undang yang pertama siapa ini mau bicara? Bapak Duit ya dulu, karena beliau lebih senior daripada saya. Waduh, tidak Siap. sesuai perjanjian kemarin ini ya. Ya, memang seperti Oke, itu di Fin penuh seperti kejutan. itu ya. Emang seperti itu ya. Oke deh. Kak Dwi udah siap ya? Saya coba share ya. Nah, Siap. loh, nggak boleh, nggak bisa Oke. saya sharing. Saya belum bisa share screen. Oke, operator. Oke, dicoba, Kak. Oke, sip. Nah, Siap, sudah siap ya? oke. Kelihatan ya? Langsung aja ya untuk Kak Dwi, saya persilahkan. Bentar. Wah, bentar. Ini kemarin kayak gini juga nih. Kalau saya kirim, bisa nggak ya? Oke, mungkin bisa Oke, sudah. dibantu. Oke, saya yang share. Sebentar. Bentar. Tapi ada Nah, yang ini aja, saya bantu juga aja, dari Kak. yang tadi. Nggak apa-apa. Nah, kita bantu. Bapak Duit ya, kita bantu. Bentar, saya coba dulu deh sekali lagi ya. Soalnya ada yang berubah. Oh, nggak bisa ternyata. Bentar. Ya udah pakai yang tadi deh, nggak apa deh. Oke. Saya share ya. Jadi saya kirim ke Rama ya yang baru ya. Kalau sudah nanti bisa Ini ya? pakai yang ini aja. Sudah. Sementara pakai yang itu aja dulu. Sebentar.
Nah, ntar ya guys. Ini kirim WA ya ke Rama. Udah Oke, materi sip. berbeda? Ya, tapi nanti pakai ininya dulu, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman BNE, Pak Rama dan teman-teman. Ini saya mau coba untuk analisis model bisnis katanya. Kalau mau untuk yang detail-detail terkait keuangan dan lain sebagainya, nanti mungkin Pak Rama bisa bantu ya Pak. Tapi ini kita coba membedah dulu deh, Bukalapak ini ngapain sih gitu. Ya kita tahunya sekarang kan dia aplikasi bisa kita download di App Store atau Play Store. Lalu apa dia untung atau tidak itu kita udah tahu dari laporannya, dia belum untung tapi sudah berani untuk IPO. Tapi niat awalnya sih sebenarnya bagus karena perusahaan unicorn pertama ya yang berani IPO di IDX gitu. Nah, tapi kita lihat dulu. Kita bedah lagi dalamnya. Apakah tadi cuan atau apa? Cuaks gitu ya. Cuaks ya. Cuaks. Ya, kita coba next deh. Oke, ini 3 agenda utama. Nanti kita cepetin aja yang per satu. Nanti kita fokus ke part 2 ya. Oke, boleh. Ya, ini beberapa investor ada pernyataannya yang saya coba rangkum bagaimana mereka melihat perusahaan teknologi ini. Nanti siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu ada yang enggak dengan teman-teman. Tapi sebelum itu, mungkin kalau mau niat invest jangka panjang gitu ya. Jadi kan nggak tahu nih teman-teman BNE niatnya jangka panjang atau cuman berapa jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang ya alangkah baiknya untuk mengetahui secara detail terkait perusahaan teknologi, karena memiliki saham itu kan jadi pemiliknya perusahaan gitu. Secara simpelnya seperti itu, kita tahu bersama. Tapi kalau untuk trading atau untuk bulanan gitu ya mungkin kita bisa lihat sentimennya aja, sudah cukup sih sebenarnya. Oke, next. Oke, ya ini dari Jeff Bezos, mungkin sudah pernah saya sempat singgung sebelumnya. Nah, ini di Amazon itu yang dilihat adalah customer-nya suka apa nggak sama produknya. Kemudian dia bisa bertumbuh nggak jadi sangat besar. Kemudian punya return on capital atau misalnya ROE atau kita bisa lihat ROI yang bagus. Kebetulan di Bukalapak itu sepertinya belum terlalu kelihatan ya, tapi arahnya sudah positif. Tapi nanti kita lihat di laporan keuangan sedikit aja saya singgung. Yang keempat itu durable in time with the potential endure. Jadi model bisnisnya itu bertahan. Nah, itu apakah model bisnisnya ini bertahan dengan yang sekarang ada gitu. Nah, kalau sudah empat-empatnya masuk, nah itu harusnya sih bisa menjadi pilihan untuk investasi gitu. Pertama yang pertama itu ya, customer itu yang kadang-kadang ya kita tahu di Bali nggak tahu ya, udah ada belum ya, teman-teman misalnya di Jawa sih harusnya sudah ada Shopee Food itu. Nah itu dia ngasih promo gila-gilaan. Nah itu saya aja sendiri jarang pakai GoFood jujur aja, jadi lebih pakai Shopee Food. Nah itu salah satu customer tuh gampang pindah nggak gitu. Nah apakah model bisnis ini stabil seperti itu saat tidak bakar uang? Nah itu untuk startup. Nah next. Nah, ini Mark Zuckerberg. Nah, ini paten. Nah, ini salah satu yang penting juga. Sayangnya di prospektusnya itu saya nggak terlalu nemu gitu paten yang menarik gitu yang mereka miliki. Ide ada, tapi patennya itu kok belum nemu. Nanti kalau teman-teman ada yang nemu, boleh kita diskusi lagi. Kemudian membeli user base untuk memperkuat posisi. User base-nya kalau nggak salah Bukalapak itu 100 juta usernya ya. Tapi kalau untuk mitranya itu ada juga tuh berapa puluh juta gitu, nanti ada di slide di part 2. Nah itu kita bisa lihat apakah cukup kuat untuk di industri. Kemudian yang berikutnya artificial intelligence. Nah ini tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 18. Nah itu sudah ngomong AI. Nah sedangkan kita mungkin masih agak jauh dari AI, tapi mengarahnya udah ke sana. Sekali lagi Bukalapak belum kelihatan arahnya ke sana. Oke, next. Nah, ini Warren Buffett, ini beberapa indikator tradisional beliau itu yang mungkin tidak terlalu banyak terpakai lagi untuk saat ini, terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi karena beliau punya pendekatan yang lain. Coba next.
ini masih bahasa Inggris ya. Nanti takutnya saya malah salah kalau translate. Nah, ini intinya adalah Warren Buffett mulai invest di Apple 2016. Itu perusahaan teknologi pertama yang diinvest beliau dari pertama kali investasi ya sejak umur berapa tuh? 15 atau 11 gitu kalau nggak salah. Nah, itu beliau bilang gini, a good business does not use a lot of capital and grow very quickly. Nah, Apple, Google, dan Microsoft, dan Facebook itu contoh yang sangat baik untuk itu. Nah, itu karena menggunakan capital expenditure yang rendah dan juga growth-nya itu tinggi. Nah, itu yang dia, meskipun untuk profitabilitas sepertinya ya, saya belum cek detail sih, kalau untuk Apple sama Google sih sudah profit ya, kalau untuk dan Microsoft juga, kalau Facebook sepertinya sudah profit juga. Nah, itu yang jadi bisnis modelnya sudah kuat semua. Nah, itu baru Warren Buffett berani untuk masuk. Nah, itu pun 2016 mungkin banyak yang bilang, wah telat dan lain sebagainya. Tapi beliau merasa bahwa itu momentum yang tepat pada saat itu. Oke, mungkin berikutnya. Nah, ini untuk yang Indonesia yang pernah saya diskusi kemarin tentang GoTo sih sebenarnya, bukan Bukalapak ya, tapi mungkin masih terkait diskusinya dengan Pak Lokeng Hong. Itu ada kebetulan di Instagram salah satu komunitas yang beliau juga sering menjadi pembicara. Nah, ini beliau menekankan GCG, Good Corporate Governance, yang baik, sektor usaha bisnis yang prospek jangka panjang, labanya besar. Nah, itu belum laba ya kebetulan Pak. Perusahaan bertumbuh jangka panjang, ini juga belum bisa kita lihat, dan valuasinya rendah. Kemudian next mungkin. Nah, ini kita lihat pernyataannya beliau terkait dengan perusahaan teknologi. Nah, beliau ini jelas-jelas mengatakan, nanti bisa dicek di link di bawah. Perusahaan teknologi hanya untuk fund manager karena mereka kelola uang orang lain, bukan uang mereka. Kalau rugi pun mereka tak apa-apa, mereka tetap untung. Nah, itu kata beliau di 2021 bulan apa itu? Mei ya, Pak, kalau nggak salah. Itu terkait dengan GoTo itu Gojek dan Tokopedia. Itu juga salah satu yang pendekatan menarik kenapa mereka memutuskan untuk bergabung ya, entah merger atau apa, mekanismenya belum kelihatan ya, tapi intinya bergabung itu untuk memperkuat posisi di pasar. Karena kita tahu bersama, nanti ada di slide part 2 itu, bahwa yang megang di marketplace itu nomor 1 Shopee, yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada kalau nggak salah, yang keempat baru Bukalapak. Nah, itu kalau tapi tipis banget antara Shopee dan Tokopedia. Nah, itu kalau digabung dengan Gojek mungkin dua pemegang sahamnya saat ini merasa akan mempunyai competitive advantage yang lebih tinggi. Nah, itu secara bisnis model ya. Nah, ini dari beberapa orang gitu yang mungkin kita tahu bersama bahwa mereka kekayaannya jauh lah di atas tabungan-tabungan atau saham kita atau tabungan rekening kita gitu ya. Nah, ini pendapat mereka saja, itu belum tentu benar, belum tentu enggak juga, tapi kita bisa jadikan refleksi gitu, untuk apa yang harus kita lakukan terhadap perusahaan teknologi ini. Terutama untuk investor ya, saya ngomongnya untuk yang jangka panjang dan memang niat untuk mungkin nabung saham di Bukalapak, atau kalau untuk trading itu nanti Pak Ramalah yang lebih jago untuk discuss lebih lanjutnya. Oke, mungkin ke part 2 langsung. Nah, ini saya boleh minta slide yang PPT yang baru kalau sudah sampai, tapi kalau belum. Oke, sebentar, tunggu sebentar. Sip. Kalau Q&A langsung di komen ya Pak Rama ya, atau teman-teman. Sip. Jadi kita banyak diskusi deh. Ini kebetulan saya dan Pak Rama dan teman-teman di FinE mungkin cuma lebih dulu aja baca prospektusnya, atau lebih dulu. Saya kemarin tak ikutin lagi yang produk expose-nya, itu juga bagus. Kalau yang belum lihat di YouTube ada, itu bisa dilihat kalau memang tertarik untuk menyeriuskan diri. Ya, ini. Sip. Oke, thank you. Oke, ini checklistnya. Saya punya 3 sih sebenarnya checklist untuk perusahaan IPO gitu ya. Niatnya, itu yang nggak kelihatan, kadang-kadang intangible. Kemudian ekspektasi perusahaan ya, bukan ekspektasi investor. Ekspektasi perusahaan terkait kinerja terutama, seperti apa setelah IPO. Dan kemudian yang ketiga itu aksi perusahaan. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak, karena mungkin cuma beberapa poin aja di laporannya Bukalapak, tapi kita coba bahas satu ya. Oke, next. Ya, ini saya ngambil dari salah satu penelitian. Ini menyatakan bahwa beberapa
intensi atau niatan untuk IPO. Dan mungkin sudah banyak yang tahu juga ya niat perusahaan IPO itu apa. Salah satunya terkait dengan permodalan gitu. Tapi ini menariknya penelitian ini melihat pendekatan dari internal perusahaan. CFO adalah Chief Financial Officer. Nah, itu mereka menganggap IPO itu adalah kendaraan untuk mendanai pertumbuhan dan mengembangkan likuiditas. Nah, terkait juga dengan sentimen itu sangat mendukung ya daripada retensi atau mau dipegang apa tidak sahamnya dalam jangka waktu berapa lama, itu juga sangat terkait sentimennya. Dan juga IPO tidak dimaksud berfungsi sebagai exit strategi perusahaan. Exit strategi manajemen. Nah, ini dianggap mereka menganggap CFO kan kadang tidak memegang saham juga. Mereka adalah profesional yang bekerja. Kebetulan Bukalapak sudah tidak ada ownernya ya di dalam manajemen. Itu bisa dilihat nanti di laporannya bahwa manajemen sudah tidak founder sudah tidak ada di manajemen. Nah, itu juga menjadi hal yang patut digarisbawahi bahwa sudah profesional secara manajemen itu dikelolanya. Nah, itu sudah tidak ada founder lagi. Bukannya founder tidak profesional ya, tapi kadang memang ada beberapa perusahaan yang menganggap ketidakadaan founder itu sebagai hal yang positif. Termasuk di Gojek juga sepertinya Nadiem sudah tidak lagi kan karena beliau jadi menteri juga. Dan juga tapi untuk Facebook dan seperti itu Mark masih ada di dalam. Nah, itu meskipun tidak digaji katanya, tapi lebih ke pengelolaan investasi terutama untuk akuisisi yang seperti itu. Kemudian poin kedua ini menarik, tanggapan CFO ini tidak konsisten dengan 5 teori intensi go public sebagai berikut. Pertama adalah struktur modal yang optimal. Nah, ini karena struktur modal dari IPO itu kadang bukan untuk struktur modal utama, kadang masih menggunakan debt atau hutang ataupun struktur modal lainnya dari terutama kalau untuk startup dari modal ventura ya atau venture capital. Kemudian yang kedua, meningkatkan opsi untuk mengubah kontrol perusahaan. Itu tidak sama jawabannya. Ada yang mungkin mengubah kontrol atau tidak mengubah kontrol perusahaan dari IPO itu. Kemudian berikutnya memberikan exit strategi bagi pemodal ventura. Ini kadang bisa iya, bisa tidak. Nah, kita bisa lihat nanti di part berikutnya niatan dari Bukalapak ini apakah keluar atau tidak. Itu. Kalau keluar berarti kan pada saat tertentu pemegang saham saat ini akan keluar. Nanti digantikan oleh pemegang saham lainnya, bisa jadi dilepas ke publik atau dilepas ke perusahaan modal ventura lain. Atau dilepas ke, saya membayangkan BUMN sebenarnya, tapi nggak tahu, ini baru angan-angan saja sih, tapi sepertinya ada arah ke sana, karena ada Bambang Brojonegoro di komisaris, bisa jadi, dan Yeni Wahid ya kalau nggak salah. Nah, itu menarik gitu. Kemudian segera mengubah kendali perusahaan. Nah, ini ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Nah, kemudian berikutnya terakhir mengizinkan pemilik original owner untuk keluar. Nah, ini sepertinya Zaki dan teman-teman tidak ada niat ke sana sih, tapi kita nggak pernah tahu ya. Biasanya sih founder startup itu di Indonesia relatif mereka lebih loyal sih dibanding ke luar. Oke, next mungkin. Nah, ini niat perusahaan, ini kita bisa lihat dari public expose-nya. Nah, niat perusahaan atau visi dari Bukalapak itu ini kita bisa lihat empowering MSME with fairer access, jadi terkait dengan UMKM gitu ya. Nah, ini terkait dengan warung, bagaimana berprogres setelah join jadi mitra Bukalapak gitu. Nah, ini kita bisa analisis, kita bisa ngobrolin panjang tentang ini, apakah ini baru dan kuat, apakah kita bisa lihat sekeliling gitu di daerah kita masing-masing. Nah, ini ada juga, kalau kebetulan saya tahu salah satu vice presidennya sempat mungkin salah satu senior saya di sekolah saya dulu di Gajah Mada. Nah, ini Kudo, kalau yang belum tahu bisa googling deh, Kudo itu apa gitu. Nah, itu ternyata diakuisisi Grab. Saya juga baru tahu nih, sekitar 2000 berapa tuh? 17 ya, 2017. Nah, Kudo itu setahu saya konsepnya mirip-mirip O2O kalau nggak salah. Nanti pelajari lagi tuh O2O itu apa gitu ya. Jadi terkait dengan mengonline-kan yang tidak online. Nah, itu aja. Itu konsep utamanya. Kalau nggak salah mereka itu dulu bagi-bagi iPad, bentuknya seperti tablet gitu, tablet untuk partnernya, lalu nanti dari situ mereka bisa jualan apa yang ada di online. Nah, itu yang konsepnya kalau tidak salah Kudo ya. Nah, sekarang di akuisisi Grab saya kurang tahu juga update-nya seperti apa. Nah, ini idenya relatif tidak baru-baru banget. Nah, ini kan karena ini yang dijual ya oleh Bukalapak. Karena untuk marketplace ya mungkin
sudah established, sudah cukup stabil lah mereka anggap gitu. Tapi mereka arahnya ke O2O ini, jadi mengonlinekan yang tidak online. Nah, ini cukup menarik juga. Apakah lebih kuat? Kalau dibilang baru juga tidak. Tapi kuatnya itu, apakah kuat? Mungkin. Ya, mungkin tidak juga. Nah, itu yang kita harus lihat. Kalau mau iseng, cek, download aja semua, Mitra Bukalapak, Mitra Tokopedia, Mitra Shopee, namanya itu. Nah, Lazada juga punya, itu download semua aja, daftar gitu, jadi Mitra itu kira-kira fiturnya mana sih yang paling banyak. Saya sempat coba 3 kemarin, yang Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Ternyata memang Bukalapak fiturnya memang paling banyak sih. Dan kalau untuk harga ya relatif lah, mirip-mirip gitu ya. Fiturnya memang banyak, tapi apakah itu bisa menjadi keunggulan kompetitif? Nah, itu yang harus kita lihat. Next. Nah, ini ekosistem yang mereka bilangnya itu all in one gitu kalau nggak salah ya. Itu ada di page 178 kalau nggak salah. Nah, ini all in one commerce gitu, atau all commerce ya kalau nggak salah. All commerce kalau nggak salah. Nah, ini yang harus dilihat sebagai satu pendekatan yang ini kita bisa lihat ya di situ ada unlimited gitu ya, 8 gitu. Jadi apakah ini bisa terwujud dengan adanya mitra ini, ataukah mitranya malah tidak loyal karena lebih mending pakai yang lain kalau sudah promonya habis. Nah, itu juga bisa. Jadi ada dua challenge di sini yang bisa tidak loyal, customer sama mitranya. Nah, itu tantangan tersendiri untuk manajemen pastinya. Nah, apakah dengan berkurangnya nanti pada saat IPO kan diharapkan akan profit ya? Apakah berkurangnya suntikan modal sehingga apakah suntikan modal tetap tapi bisa profit, suntikan modal dikurangin itu bisa profit? Nah, itu gimana dampaknya? Nah, ini apakah bisa diwujudkan dan dimaksimalkan konsep ini? Nah, ini pertanyaan kita bersama sebenarnya. Oke, next. Masih banyak sepertinya selain kita cepat aja ya. Nah, ini niat perusahaan, exit strategi. Kemarin ada satu di grup saya itu ada yang bahas kenapa ada lock up period selama 8 bulan. Jadi tidak boleh dijual ya. Terus oleh investor-investor ini, listnya ini investor yang saat ini ada ya, institusi terutama ada individu juga, ada berapa ya, Alvin, kemudian ada Fajrin juga di sana ya, kita bisa lihat. Nah, itu mereka tidak boleh jual selama 8 bulan. Nah, itu fenomena yang menarik. Dari BEI sih wajibnya 6 bulan kalau nggak salah. OJK ya, dari OJK wajibnya 6 bulan. Jadi nggak boleh langsung keluar. Nah, setelah itu baru bisa keluar. Nah, itu strateginya kita bisa lihat. Kalau untuk trading, sepertinya 8 bulan awal itu masih aman sih. 6 bulan lah, jangan mepet-mepet. Takutnya sudah ada kecenderungan niatan untuk menjual dari current shareholder gitu ya, dari 2 bulan terakhir. 6 bulan itu masih aman sih untuk aman. Sepertinya masih aman. Nah, harusnya sih saya positif sih naik sih sebenarnya. Kalau untuk baru IPO itu Juli itu pasti masih naik sih dia. Agustus awal itu masih naik sih. Kalau untuk cuan-cuanan ya, cuan pasti cuan sih. 90% lah, nggak bilang 100% juga. 90% pasti cuan sih. Tapi setelah itu kita nggak tahu ya periodenya sampai kapan naiknya. Hype-nya oke sih ini sebenarnya. Oke, next. Nah, ini penggunaan dana ya, ini kita bisa lihat di prospektusnya juga. 66% itu sebagai modal kerja, 15% buka mitra. Nah, ini yang tadi ya, buka mitra dan buka usaha. Ini 30% ke mitra itu, dan 1%-nya ke 4 anak perusahaan lain. Nah, ini yang kita bisa perhatikan bahwa modal kerja ini kadang-kadang bisa rancu sih. Apakah nanti buat sepertinya, tapi hutangnya nggak terlalu gede sih ya Bukalapak. Tapi makanya disuntik ekuitas terus dia. Nah, itu bukan hutang yang mungkin akan ditambah untuk ekuitasnya lagi, bukan untuk nutup hutang gitulah, tapi untuk yang lain. Nah, ini buka mitra dan buka usaha. Nah, ini yang dua yang menjadi fokus utama dari slide-nya dia pada public expose gitu ya, karena growth-nya cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat growth-nya dua itu ya lebih gede daripada yang marketplace-nya sendiri. Berapa 2 tahun terakhir kalau nggak salah, pas tahun terakhir ya. Oke, next. Nah, ini TPV. Kita juga baru dengar nih bahasa-bahasanya kan, karena baru baca juga terkait dengan prospektusnya. Nah, itu kita harus pelajari istilah-istilahnya. Total processing value, average transaction value, annual transaction user gitu ya, customer acquisition cost. Nah, ini yang mungkin cukup
menarik yang kalau dilihat ada rasionya juga tuh. Tapi ada yang beberapa yang pakai rasio itu customer acquisition cost per ini kan per user kalau nggak salah ya, per user ya dalam ribuan 221.000 ya per user. Nanti kita lihat dari atas deh, TPV-nya itu relatif naik ya. Jadi TPV itu tadi adalah dia penjualan yang benar-benar penjualan ya. Jadi ada istilah GMV satu lagi, ini gross merchandising value. Mungkin yang teman-teman yang biasa masukin chart gitu tapi nggak dibayar gitu, itu masuknya GMV. Jadi belum transaksi gitu ya, itu masuk GMV. Tapi kalau yang sudah TPV itu katanya mereka sih itu semua yang terbayar. Nah itu jadi yang masukin chart aja tapi nggak dibayar itu GMV masuknya. Tapi kalau yang TPV ini yang sudah terbayar ya, ini yang sudah terbayar saja yang mereka hitung. Ya kadang-kadang tapi untuk global itu banyaknya pakai GMV. Untuk di Indonesia katanya tidak terlalu relevan gitu ya, karena banyak yang retensinya di pembayaran akhir. Oke, itu TPV-nya kita bisa lihat naik, tapi ada yang menarik di sini. ATV-nya, Average Transaction Value-nya itu sempat turun di 2019. Ini nggak tahu kenapa nih, bukan corona ya, corona 2020. Ini turun sekitar hampir setengahnya nih, hampir setengahnya per marketplace. Mitranya turun sekitar 4.000, marketplace-nya yang turun lumayan jauh nih. Tapi di 2020 recovery lagi, balik lagi nih. Nah ini ya kita bisa lihat apakah menurun, apakah karena kompetisi yang ketat waktu itu 2018-19 itu kan Shopee masuk dan benar-benar ngambil pasar yang cukup signifikan ya. Tapi 2020 masih naik lagi. Naiknya didorong sama ATV Mitra juga sih, sama marketplace juga lumayan signifikan sih naiknya. Nah itu kemudian pengguna itu relatif naik ya. Nah ini menarik nih, apakah dia naik penggunanya lumayan signifikan sehingga ATV-nya turun? Nah itu bisa juga sih. Karena naik signifikan ya dari 30 juta sampai jadi 84 juta. Sedangkan ke 2020 naiknya cuma 20 jutaan. Nah, itu penggunanya naik jadi ATV-nya juga turun karena penggunanya banyak. Nah, itu. Kemudian ATU-nya relatif naik ya. Average transaction user ini relatif naik. Kemudian mitranya yang terdaftar juga relatif naik. Nah, ini kemudian CAC-nya itu turun terus. Nah, ini indikator positif sih sebenarnya. Customer acquisition cost-nya turun. Nah, itu lumayan menarik sih. Jadi cuma 79.000 ya berarti ya. 79.000 per customer. Nah, itu saya nggak tahu yang lainnya karena belum ada yang IPO ya. Tapi menarik tuh. 79.000 itu bukan angka yang kecil, tapi memang itu menjadi indikator yang menarik untuk bisa dilihat. Nah, ini karena di prospektusnya dikatakan sebagai indikator kinerja utama. Ini ya, list ini. Jadi kalau misalnya memang serius mau pelajari ya pelajari ini dengan serius untuk kinerja utamanya, bukan indikator-indikator lainnya, karena ini yang utama. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain lebih ke arah revenue, cash flow, dan lain sebagainya, tapi untuk ini adalah indikator kinerja utamanya adalah ini, di TPV, CAC, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau mau hitung valuasi, saran saya sih pakai ini. Tapi caranya gimana, itu masing-masing sih punya seninya. The art of valuation kalau saya bisa bilang. Jadi seninya itu masing-masing, cara bikin valuasinya. Dari usernya bisa, dari apanya bisa. Jadi kinerja utamanya ini. Tapi kalau pakai metode lama gitu yang di kuliahan, biasanya discounted cash flow juga bisa sih. Tapi nanti ngambilnya dari sini juga beberapa growth-nya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu kebetulan belum sempat bikin valuasi, tapi nanti pengen sih bikin valuasi, tapi kayaknya panjang ceritanya dan prosesnya juga panjang. Ya semoga nanti bisa sharing lagi. Mungkin kalau ada yang udah bikin valuasinya, itu boleh juga di-sharing. Oke, next. Nah, ini bottom line-nya, ini sedikit aja ya terkait dengan laporan keuangan. Revenue-nya itu naik 25% 2019-2020. Net loss-nya itu juga berkurang 51%. Nah, ini menarik ya. Nah, apakah itu akan net loss lagi 2021 berapa berkurangnya, itu kita harusnya juga bisa ketahuan sih dari sini. Untuk Q1, Q2-nya nanti kelihatan itu nanti. Mereka kan sudah harus publish ya nanti ke depannya 2021 ini. Kemudian, nah ini GMV yang saya bilang tadi ya, GMV-nya untuk Shopee dan Tokopedia itu masih di atas. Kemudian Bukalapak itu nomor 4 ya. Nah, ini GMV tapi bukan TPV tadi, itu beda ya.
Nah, kemudian ini ada yang saya notes adalah melalui suntikan dana IPO apakah bisa lebih efisien, inovatif, dan mengurangi kerugian bersih atau bahkan profit dalam jangka waktu 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Nah, ini ada di buku panduan Go Public ya. Ini mereka harus disarankan, bukan harus ya, disarankan untuk profit di akhir tahun ke-6. Karena mereka harusnya sih masuk tahapan pengembangan ya, karena belum profit. Nah, ini Pak Raman mungkin bisa tambahkan. Nanti, tapi saya belum lihat yang untuk tapi yang namanya memperoleh laba pada akhir tahun kedua atau akhir tahun ke-6 untuk sektor khusus. Nah, ini ya tahun ke-6 lah kita bilang. Ini sektor khusus lah pasti. Nah, proyeksi keuangan. Nah, ini kok nggak kelihatan ya di prospektus. Apakah terpisah atau saya yang kelewat? Proyeksi keuangannya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada ya berarti kita ancar-ancar aja apakah mereka bisa profit di tahun ke-6 atau belum. Nah, itu ada penaltinya atau apa, saya kurang paham juga. Nanti kita mungkin bisa bahas sama Pak Rama untuk ini. Oke, next mungkin. Nah, ini aksi perusahaan memperkuat daya saing ya, terutama ada di bagian, kalau nggak salah, sekitar halaman 200-an ini. Strategi perusahaan apa sama persaingan usahanya apa saja. Nah, ini strateginya adalah pertama, memanfaatkan mitra. Nah, sekali lagi mitra lagi nih, mendapatkan potensi di daerah non-tier 1. Tier 1 itu kalau nggak salah di Jawa, non-tier 1 jadi di luar ya. Yang memiliki inklusi keuangan rendah dan masih mengandalkan penggunaan uang tunai. Nah, ini yang menarik, apakah relevan atau tidak. Nah, itu kan ya 50-50 sih kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, meningkatkan penawaran produk perseroan baik barang fisik ataupun digital. Nah, ini menambah fitur-fitur ya. Ini saya bisa katakan Bukalapak termasuk fiturnya lumayan lengkap. Kemudian memperdalam dan memperluas kemitraan dengan penyedia produk. Nah, ini juga sama, masih terkait dengan availability produk. Memanfaatkan peningkatan skala untuk meningkatkan unit ekonomi dan profitabilitas. Ini juga lebih terkait dengan economic of scale ya. Dan terakhir, mendorong manfaat sosial. Nah, ini bagi mitra dan di tempat perseroan beroperasi. Nah, ini juga kalau untuk aspek sosial itu sepertinya mirip dengan Gojek. Itu kalau misalnya ada yang pernah baca laporan Gojek yang dibuat oleh teman-teman UI, itu ada tuh tentang dampak sosialnya berapa triliun gitu ya, ada. Tapi apakah mitra Bukalapak juga punya arah ke sana? Dan apakah menguntungkan? Tetap mencari untung pastinya, karena kan ada 3 aspek ya, people, profit, planet. Atau profit, people, planet. Nah, mana duluan deh? Profit dulu deh harusnya. Profit, people, planet. Jadi kalau sudah profitnya oke, people-nya atau masyarakat sekitarnya oke, itu planet juga untuk lingkungan juga ada arahnya ke sana. Tapi untuk Bukalapak belum kelihatan sih arah ke lingkungannya. Oke, kemudian persaingan usaha. Ini tadi sempat saya singgung sedikit ya, pengguna itu kualitas pengalaman itu penting. Kemampuan perseroan untuk menarik, melibatkan, mempertahankan basis pelanggan. Nah, ini mempertahankan atau meningkatkan bahkan harusnya menarik dan mempertahankan penjual. Nah, ini mitra tadi ya, karena ada kemungkinan untuk tidak loyal. Itu berkaca sendiri, coba diikuti sendiri kalau untuk itu. Kemudian harga produk yang dijual di platform, nah ini harganya kompetitif. Kualitas dari pilihan produk, kemudian ketersediaan dan keandalan layanan. Nah, ini tidak error-error ya aplikasinya. Kemudian kalau nggak salah itu ada data bocor itu kalau saya Bukalapak atau apa ya, saya lupa, Tokopedia ya. Nah, itu juga harus di highlight, itu bagian backbone IT-nya. Nah, itu, apakah sering ada seperti itu, apa sudah lumayan bagus security-nya. Kemudian logistik dan efisiensi pengiriman. Nah, ini juga menarik. Kalau mereka sudah punya sih sepertinya pengiriman sendiri seperti Shopee dan Tokopedia kan pakai Gojek ya, namanya. Sepertinya akan ke arah pakai Gojek full gitu. Tapi untuk Shopee kan dia punya sendiri juga. Untuk Bukalapak sih belum kelihatan, tapi sepertinya punya. Kemudian reputasi brand. Nah, itu menjadi brand lokal, merah logonya ya. Nah, itu arahnya menarik sih. Makanya saya bilang tadi ada arah ke BUMN ini gitu. Tapi mungkin gitu. Tapi tidak tahu juga arahnya kemana. Mungkin saja ada sana. Oke, bagaimana strategi dapat meningkatkan competitiveness? Apakah strategi itu cukup? 1, 2, 3, 4, 5 untuk menghadapi persaingan usaha yang lebih dari 5 tadi? Itu baru yang di list mereka ya, itu mungkin lebih lagi sebenarnya. Nah, itu menurut saya sih sepertinya strateginya harusnya lebih inovatif lagi sih daripada ini. Tapi secara umum kita bisa apresiasi sekali lagi terhadap Bukalapak. Oke, next. Pak Rama atau teman-teman mungkin kalau misalnya mau kalau saya kelamaan takutnya nanti banyak. Nah, ini kita nggak terlalu banyak sini ya, karena ini hanya untuk praktis saja. Nanti bisa dibagi untuk teman-teman. Ini dari Aswad Damodaran, salah satu slide-nya bisa di download free juga. Ini terkait dengan valuasi
perusahaan-perusahaan startup dan ataupun yang tidak punya valuasi yang umum gitu ya. Nah, ini beliau menggunakan Twitter. Nah, ini beberapa indikator gitu. User ini salah satunya ya. Market cap per user. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai. Atau mungkin CAC tadi bisa dipakai ya. Nah, ini misalnya beberapa pendekatan. Nanti kita bisa practice masing-masing gitu ya kalau misalnya tertarik untuk valuasi. Oke, next. Mungkin ada beberapa nanti contoh aja. Nah, ini next aja. Mungkin ini contoh valuasinya seperti ini caranya. Memang detail, memang ginilah valuasi tradisional, tapi ini bisa kita coba iseng-iseng gitu ya. Kalau iseng-iseng lagi sambil nunggu kan belum bisa jalan-jalan juga sambil valuasi iseng-iseng apa sebelum proses IPO-nya ya. Dan next. Nah, ini bagaimana cara evaluasi perusahaan yang dengan intangible asset. Nah, ini kan kebanyakan intangible asset yang tidak terlihat ya asetnya dibandingkan aset yang tetapnya yang kelihatan dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Nah, ini cash flow existing, kemudian bagaimana resiko cash flow tersebut, dan kemudian ada beberapa aspek yang value added. Nah, itu sama nih, value added-nya apakah menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, ini Aswad Damodaran menekankan capital expenditure. Atau bisa kita mungkin CAC kalau nggak salah tadi indikatornya, itu juga bisa berapa sih akuisisi untuk konsumennya, itu menjadi indikator yang menarik untuk diperhatikan. Oke, mungkin next saja, ada 2-3 slide setelah ini. Kita langsung aja, ini beberapa lesson ya terkait dengan akuntansi, banyak inkonsistensi terkait dengan research and development. Nanti bisa kita lihat di laporan keuangan berapa sih capital expenditure-nya atau research and development cost-nya dari Bukalapak, itu bisa kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, next mungkin. Nah, ini pendekatan yang berbeda dibandingkan hitungan sebelumnya tadi ya. Kemudian next. Ini 2 lagi seperti oke, next 1 lagi. Ya. Nah, ini akhirnya valuasinya bisa berbeda kalau kita tidak pakai research and development adjustment fee-nya. Nah, itu bisa lebih mana ini ujungnya. Value per share-nya bisa lebih tinggi kalau kita pakai R&D adjustment. Nah, ini bisa lebih tinggi. Kadang-kadang valuasinya kalau pakai cara normal gitu ya nggak akan dapat angka yang pas sih. Tapi kalau pakai adjustment-nya research and development itu bisa lebih tinggi sebenarnya. Kalau yang sudut pandang optimisnya ya. Oke, next. Nah, ini beberapa cara bisa dipakai, discounted cash flow, dividend discount model, yang mungkin belum kita bisa pakai. Yang bisa kita pakai adalah relative valuation, valuasi yang fleksibel, yang sudah digunakan. Kalau misalnya mau cek videonya Rifan Kurniawan, mungkin pada tahu ya, itu bisa dicek tuh relative valuation-nya beliau. Simpel aja sih dia ngitungnya. Jadi, dan juga tuh PBV. Kemudian kualitatifnya itu yang coba kita pakai hari ini, kualitatif dari model bisnisnya ya, historis, komparasi, dan judgement-nya. Kemudian boleh next. Nah, ini dari Pak Rifan, ini dari videonya beliau. Ini murah jika price to sales ratio-nya di bawah 5. Sedangkan price to sales ratio-nya itu 186 ya, kalau salah. Nah, terus kalau ke 5 itu 932. Sedangkan EPU-nya kan tuh 800 sekian gitu ya. Nah, ini masih di atas, ini sih sedikit di atas ya, 800-an gitu. Nah, itu yang kita bisa pertimbangkan gitu dari beliau. Kalau mau hitung sendiri boleh, sangat bagus gitu ya. Tapi mungkin memang detail sekali. Tapi kalau untuk jangka pendek sih menurut saya akan naik sampai 900-an sih sepertinya. 900 sampai 1000 itu masih make sense sih. Nah, ini ada dari satu grup saya yang terkait dengan kualitatif ya. Ini sangat terkait dengan market psychology katanya. Pak H ini. Kemudian bisa disimpulkan dengan 2 katanya, over optimistis dan over pesimistis. Sepertinya sih pasar kita over optimistis dengan yang seperti ini gitu ya, dengan Jago kemarin, Bang Jago dan lain sebagainya. Itu akan naik sih kalau untuk dari sisi teknikalnya ataupun dari sisi sentimennya. Kemudian nah ini kita sebagai intelligent investor harus objektif gitu. Gimana cara objektif? Harus berpikir menyeluruh. Nah, tadi saya coba untuk menggali bahwa kita harus berpikir menyeluruh terhadap melihat si Bukalapak ini. Oke, next mungkin. Ya, ini juga bisa dipakai ya, analisis bisnis model canvas-nya. Ini cukup menarik sih, tapi memang pekerjaan rumah yang tidak bisa dikatakan simple. Ini saya coba arrange beberapa. Tadi yang visi itu masuk ke tengah ya, covering, kemudian customer relationship ini
masuk ke mitra Bukalapak, channels-nya itu juga masuk sini juga sih mitra Bukalapak, dan online offline gitu ya. Customer segmentnya itu diperluas lagi dengan yang tadi literasi keuangannya masih rendah gitu ya. Sementara sekarang kan masih yang biasa transaksi online gitu ya. Kemudian key partner-nya itu apa saja, itu yang bisa tadi kalau ada konspirasi gitu, bahwa akan jadi masuk BUMN, itu bisa jadi key partners yang menarik. Tapi saat ini yang masuk gede MTech ya kalau nggak salah ya, punya grupnya grupnya CDV itu ya MTech, dan beberapa dia punya tower juga. Ini grup teknologi yang pertama sih yang IPO tadi ya. Kemudian key activity-nya apa aja, key resource-nya apa aja yang kira-kira berubah pada saat IPO, dan cost structure-nya juga itu apakah bisa semakin efisien dan meningkatkan revenue. Nah itu bisa dimulai di gambar-gambar lah kalau dari penjelasan saya. Oke, next. Nah ini bisa analisis industri juga dengan Porter 5 Forces. Ini modifikasi ya, kalau yang pernah lihat mungkin cuma ada 4 garis, tapi ini ada 4 tambahan, yaitu competitor level of innovation, innovativeness. Nah ini inovasi, makanya saya menekankan inovasi dari awal. Apakah kita bisa lihat Bukalapak ini punya inovasi yang beda, apakah punya paten yang menarik, konsep yang menarik untuk investor gitu ya. Kemudian exposure to global. Nah ini juga belum terlalu kelihatan sih. Yang membuat Alibaba itu besar adalah dia exposure globalnya, karena ada B2B-nya itu ya, B2B-nya itu yang membuat dia sukses. Tapi kalau untuk Indonesia sepertinya belum ada yang seperti itu arahnya. Bukalapak sebenarnya bisa menjadi seperti itu, tapi nggak tahu, belum ada arahan ke sana seperti dari strategi-strateginya. Kemudian digitalization, nah itu apakah bisa mengikuti prosesnya. Kemudian industri exposure, deregulasi, nah ini juga pajak-pajak ya, kemarin pajak e-commerce dan lain sebagainya, apakah menjadi positif apa negatif untuk mereka. Dan juga ada cenderungan untuk menjual produk lokal, itu juga bisa menjadi strong point kalau misalnya dimanfaatkan, tapi tidak kelihatan di prospektusnya, sayang sekali. Lalu bisa dimanfaatkan tuh dengan adanya logo merah tadi. Oke, next mungkin. Nah ini part 3-nya mungkin lebih ke wisdom aja gitu ya, investasilah sesuai karaktermu. Nah ini perusahaan yang bagus itu terbukti tahan banting setelah krisis ya. Ya kebetulan krisisnya tidak terlalu berdampak untuk Bukalapak sepertinya 2020-2021 ini, tapi mungkin itu menjadi salah satu katalis positif sih sebenarnya. Tapi 2019 menariknya mereka nambah user banyak, tapi tapi tidak terlalu bagus ya kinerja per usernya. Nah itu juga bisa menjadi aspek yang dipertimbangkan. Apakah dengan menambahnya user lagi di tahun-tahun berikutnya penggunaannya akan meningkat? Nah itu kita bisa lihat. Nah krisisnya kadang perusahaan-perusahaan seperti ini datang dari industri sih, dari industri dan negara biasanya, kalau negaranya tidak suportif gitu ya. Nggak tahu nih pajak e-commerce ini apakah menjadi hal yang positif apa tidak untuk mereka gitu ya. Kemudian next. Nah ini apakah COVID-19 ini merubah kebiasaan investor? Nah apakah yang teknikal tetap menjadi teknikal? Apakah yang value investor seperti saya dan teman-teman di grup saya itu tetap menjadi value investor? Apakah teman-teman masih ada yang di sebelah kiri sebagai friend investor atau scuttlebutt investor yang cuma lihat dengar-dengar aja terus beli gitu ya? Nah itu apakah itu aja dari grup-grup rekomendasi? Nah itu apakah seperti itu aja? Apakah juga ada yang ekonomis investor, itu yang melihat data-data ekonomi gitu ya. Kemarin saya sempat analisis perusahaan konstruksi, itu sangat terpengaruh dari indikator utamanya salah satu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagus, dia akan bagus juga. Tapi kalau untuk seperti Bukalapak sebenarnya tidak terlalu kelihatan sih, tapi lebih ke industri, treatment industrinya, dan juga kebijakan pemerintah juga yang terkait dengan industri. Nah itu yang lebih pengaruh. Lalu untuk teman-teman teknikal sebenarnya Bukalapak ini cukup recommended sih untuk paling tidak 8 bulan atau 6 bulan awal gitu ya setelah IPO. Itu masih cukup menarik sih sepertinya naik turunnya. Kalau untuk value investor juga wait and see aja dulu, mungkin jarang ada yang beli saat IPO. Kalau untuk value investor mungkin masih lihat dulu. Kadang-kadang belinya malah udah telat sih, tapi mereka percaya bahwa bakal bagus nih. Untuk tunggu Q1, Q2-nya keluar dulu, itu baru kelihatan. Kadang-kadang kalau value investor lebih nunggu, meskipun telat masuknya, tapi nyaman gitu ya, bisa tidur nyenyak gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri saya nggak mau komentar deh, tapi saya yakin masih ada yang seperti itu sih.
Oke, next mungkin. Nah, ini jenis-jenis sahamnya. Masuk kemana nih si Bukalapak? Kalau menurut saya sih sepertinya di uh, growth stock ya mungkin ya. Atau di value stock. Value stock sebenarnya tidak. Berarti growth stock arahnya. Karena ini startup ini pengen tumbuh sih saat dia dapat dana kan gitu. Saat dapat dana sekitar kalau 850 kalau nggak salah tertingginya ya. 850 kali berapa itu kalau nggak salah berapa triliun gitu. Valuasinya sampai 100 T totalnya. Itu kan harusnya bisa menjadi katalis positif untuk bertumbuh gitu ya. Nah, semoga arahnya benar bertumbuhnya. Kalau saran saya sih kalau misalnya saya pengen beli gitu sebagai value investor, itu saya akan lihat Q1 Q2-nya dan lihat apakah mereka ada arah ke apa ya, lokal gitu, domestik dan lain sebagainya. Itu arah yang menarik sih, yang mungkin Tokopedia bisa mengarah ke sana karena tapi Bukalapak seharusnya lebih duluan IPO dan warnanya merah gitu ya, seperti bendera kita, itu harusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri sih untuk mereka untuk lebih dulu ngambil positioning istilahnya itu ya. Kalau mungkin cukup berat, cukup menarik positioningnya kalau mengambil ke sana. Tapi kalau untuk sekedar mitra dan mengandalkan e-commerce ya masih cukup lemah kalau menurut saya, dan bisa dikalahkan dengan cukup mudah dengan kompetitor. Bahkan nanti kalau ada yang masuk baru gitu ya, tahu setelah Shopee mungkin ada lagi kalau Alibaba itu masuk ke Bukalapak ke Tokopedia sih ya, berapa persen kalau sudah nggak salah sudah ownership ya. Oke, next. Nah, ini amati tiru modifikasi. Nah, ini selalu saya katakan di setiap event yang saya isi. Lakukan analisis saham IPO dengan informasi memadai. Cari informasi banyak-banyaknya, pahami sedetail mungkin bisnis model. Nah, tadi kita coba breakdown beberapa ya, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Itu kita bisa diskusikan lagi. Kemudian perusahaan yang inovatif akan berpotensi tumbuh berkelanjutan. Tadi sekali lagi kata kuncinya beberapa kali saya sampaikan inovatifnya itu. Kemudian momentum buy-nya itu di saat saham, ya 5 menit tanda mau habis kok ini. Salah harga atau belum memahami model bisnisnya. Nah, ini sepertinya kalau untuk salah harga sih tidak ya, sepertinya memang segitulah harganya dia 800 900. Nggak tahu nih nanti setelah IPO kinerjanya seperti apa. Banyak perusahaan yang setelah IPO malah turun, tapi sepertinya sih arahnya bukan ke sana sih. Kalau saya niatnya mungkin tidak ke sana, tidak untuk exit, tapi kita nggak tahu. Kita lihat 8 bulan ke depan apa yang terjadi. Oke, next. Nah, ini investasi dengan uang dingin. Memang beberapa saya dengar cerita ngambil utang untuk invest dan sukses gitu ya. Ya, thanks God gitu, terima kasih Tuhan gitu, sudah berhasil bayar utangnya dan mungkin bisa dapat cuan gitu, tapi mungkin tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Itu yang tidak terlalu saya sarankan sih sebenarnya. Tapi kalau memang sudah kadung mengambil utang ya lakukanlah dengan bijak gitu ya. Ya semoga bisa untung cuan gitu ya. Sangat tidak disarankan sih. Yang disarankan adalah investasi dengan uang dingin, uang yang memiliki market of safety yang terjadi pengaman yang ideal gitu. Sampai bisa invest tapi nggak bisa makan. Nah, itu kan jadi salah juga prioritas keuangannya. Nanti dimarah sama Pak Agus ya. Saya ada Pak Agus kayak saya ada Pak Agus Heli itu yang khusus perencanaan keuangan dari ini. Oke, next. Nah, ini beberapa web blog yang saya rekomendasikan. Beberapa di luar ini juga banyak sih, nanti bisa dilihat, tapi ini yang ada ya. Ini yang cukup menarik dari yang berapa bisa dilihat. Ini juga ada konsultasi saham, itu punya kita dari Uang Sehat ID. Itu masih follow nggak terlalu banyak sih, tapi kita coba untuk update terus mingguan terkait dengan saham-saham yang menarik untuk dilihat gitu. Ini Pak Lukas yang beberapa saya kutip bukunya di sana. Beliau juga yang punya yang bareng sama Pak Lokeng Hong ya untuk diskusi saham di Hungry Stock kalau nggak salah namanya itu, tapi menarik sekali komunitasnya. Kemudian Pak Parahita ini cukup legend juga, Finansialku dan lain sebagainya untuk literasi keuangan dan perencana keuangan ya, dan berapa juga yang cukup menarik ini bisa dilihat. Rifan Kurniawan salah satunya, dan Teguh Hidayat yang fokusnya ke value investing. Oke, itu teks dikit lagi sih sepertinya ini. Udah lagi nggak ya? Nah, ini terakhir sudah.
Ini yang tadi saya sempat sampaikan, if you decide to invest in stock market, remember to be rational, tetap rasional ya, smart, wise, smile, and sleep well. Nah itu yang, apalagi masa-masa pandemi, tidur itu cukup, tidur yang nyenyak itu sangat disarankan gitu ya. Jadi kalau yang, ya mungkin yang berutang gitu, yang berutang bisa tidurnya hebat, menurut saya. Kalau saya sendiri sih agak susah-susah gampang kalau tidur berutang untuk saham itu ya. Oke, itu mungkin dulu untuk diskusi, monggo dari teman-teman yang bisa menyampaikan keluh kesahnya atau curhatan-curhatan terkait Bukalapak ataupun yang bagaimana terkait prosesnya IPO ini dari mereka bisa disampaikan. Boleh. Baik, mungkin itu dulu Pak Rama dan teman-teman. Oke, lengkap sekali, detail sekali Kak Dwita nih. Dari tadi model bisnisnya seperti apa, benar-benar jelas banget udah dijelasin sesuai dengan gimana sih value-nya Bukalapak ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nanya, bisa langsung lewat Q&A-nya dan mungkin kita langsung aja lanjut ke Rama ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab yang secara resminya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya, bisa langsung chat di Q&A-nya. Oke, Rama, gimana? Siap? Siap. Oke, wih keras banget suaranya. Langsung aja, Rama dipersilakan. Yes. Sudah terlihat ya? Sudah, sudah. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Bapak Dwitya. Ini panutan saya di bidang valuasi di Indonesia, Bapak Dwitya. Dan teman-temannya ada di DVI ini benar-benar kritis banget memang soal valuasi ya Bapak Dwitya ya. Saya sendiri sampai malu loh komen di situ karena saking kritisnya gitu. Gila sih. Nah, oke, dari sisi valuasi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dwitya dan memang benar-benar sangat lengkap Bapak. Benar-benar dari sisi bisnis modelnya kita sudah ada bayangannya bagaimana caranya memilih dan memilah perusahaan e-commerce gitu. Nah, sekarang kita akan bedah sedikit di sisi keuangannya gitu Pak Dwitya. Nah, bagaimana nanti teman-teman mau membeli perusahaan ini, apakah beli atau tidak gitu. Tadi aspek manajemen sudah disampaikan. Nah, sekarang saya sudah meng-highlight beberapa hal tentang Bukalapak ini dan juga nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman membeli saham yang berkode buka ini gitu ya. Oke, sekarang ada berapa ya di sini kurang lebih? Sudah ada sekitar 12 orang ya. Nah, saya minta tolong teman-teman. Nah, ini kita di break session ini ya sebelum kita masuk ke yang lebih. Tadi kan mungkin sudah otaknya panas gitu melihat presentasi dari Pak Dwitya dan kita perlu refreshing sedikit. Nah, saya minta tolong untuk teman-teman untuk ambil HP-nya, untuk screenshot ini, tag VinA, tag Dwitya, tag saya di IG-nya teman-teman ya. Dan info ke publik gitu bahwa hari ini kita membahas tentang Bukalapak gitu. Jadi ini merupakan menurut saya ilmu yang sangat mahal ya Pak Dwitya ya. Jadi sangat jarang diberikan gratis gitu ya teman-teman. Jadi bisa bantu kita untuk share di IG ya, tag di VinA, di financial, di vinevolution.id ya. Lalu bisa tag saya dan Dwitya dan Bagus dan Arya. Semua yang ada di sini boleh saling tag gitu. Semakin bagus. Ya, kita mulai. Nah, tujuan IPO dari Bukalapak sendiri apa? Nah, itu harus dilihat. Jadi tips untuk teman-teman melihat sebuah perusahaan itu mau IPO, teman-teman pertama harus melihat yang namanya prospektus dari perusahaannya. Nah, IPO dari Bukalapak sendiri itu menargetkan sekitar dana raihan yang diperoleh dari masyarakat itulah sekitar 21 triliun. Dengan harga sahamnya di range 750 sampai 850 rupiah per lembar saham. Yang harus pertama kali teman-teman lihat adalah di prospektus ringkas itu adalah melihat penggunaan dana.
Jadi sederhananya begini, perusahaan ini kan memerlukan dana ya. Dan kita sebagai pemberi dana pasti harus tahu dulu apakah dana yang akan kita berikan ini akan digunakan untuk apa oleh Persero. Apakah untuk modal kerja atau untuk bayar hutang atau untuk foya-foya mungkin. Ya, jadi banyak hal ya. Tapi itu semua tertuang di prospektus dan sudah ada penjelasannya. Seperti yang saya tandai ini. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan untuk modal kerja. Nah, jadi yang dijadikan highlight di sini adalah modal kerja, teman-teman. Ya. Modal kerja ini mungkin salah satu juga penilaian bahwa memang dia mencari dana ke masyarakat itu adalah memang hal yang positif gitu ya. Bukan untuk IPO untuk bayar hutang gitu. Itu harus hati-hati karena banyak juga perusahaan yang IPO tapi biasanya IPO-nya gagal ya karena memang tujuannya nyari pendanaan adalah untuk bayar hutang ya. Sederhananya masa ada orang yang mau memberikan dananya kepada perusahaan untuk dibayarkan hutang gitu ya. Itu biasanya chance untuk naik harga sahamnya di pasar sekunder atau pasar perdana nanti itu kecil. Nah, di sini sudah jelaskan sekitar 66% dari dana raihan itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, sisa ini dialokasikan ke entitas-entitas anak dari Bukalapak itu sendiri. Tipsnya adalah untuk teman-teman semua di IPO ini, yang pertama kita highlight dulu. Yang pertama adalah memang IPO Bukalapak ini tujuannya positif adalah untuk modal kerja, bukan untuk bayar hutang. Maka dari itu peluang kenaikan harga sahamnya pada saat listing nanti akan besar kalau digunakan biasanya untuk sebagai modal kerja. Jika untuk bayar hutang, biasanya chance harga sahamnya cenderung akan turun gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua, ini adalah dengan melihat yang namanya financial analysis. Tadi sudah dapat disinggung oleh Bapak Dwitya bahwa sebenarnya analisis untuk e-commerce ini memang sifatnya relatif gitu ya. Tapi kita tidak ada salahnya kita menggunakan pendekatan yang klasik gitu. Yang paling pertama adalah kita melihat yang namanya ini. Nah, di laporan laba rugi. Nah, di sini kita melihat laba rugi dari Bukalapak sendiri itu di range ini ya, minus. Ya, jadi tahun 2018 minus 2,2 triliun, tahun 2019 juga minus 2,8, tahun 2020 juga minus, tapi minusnya berkurang ya dibanding tahun 2019. Nah, ini sudah mulai ada pengurangan dan sampai tahun 2021 itu masih minus tapi memang sudah pengurangannya cukup jauh gitu teman-teman. Nah, sederhananya begini teman-teman, kita harus set diri kita apakah kita mau menjadi seorang investor atau seorang trader itu dulu catat. Karena seorang investor jujur aja pasti yang dicari adalah untuk jangka panjang. Yang pertama kali dilihat dalam sebuah laporan keuangan itu adalah laba. Apakah perusahaan ini laba? Karena jika perusahaan itu tidak laba, investor itu cenderung tidak akan mendapatkan yang namanya dividen. Jadi dividen yang diraih itu kan biasanya adalah dari laba yang ditahan sekian persen gitu ya. Misalnya dapat laba 1 triliun lalu dibagikan kepada para pemegang saham misalnya 30%, 70%-nya ditahan untuk modal kerja kembali gitu misalnya. Nah, di sini kondisinya adalah bagaimana sih kalau nanti rugi ya kalau kita sebagai investor bagaimana kita bisa mendapatkan laba gitu ya, pembagian laba. Di sini yang menariknya juga adalah yang kita bisa lihat pendapatan dari Bukalapak ini. Nah, kita lihat di sini ya.
Di sini pendapatan dari Bukalapak, mungkin kalau teman-teman yang terutama ibu-ibu ya yang suka mencatat laporan bulanan gitu, loh kok papa bulan ini minus gitu ya. Kok bulan ini pengeluarannya besar, kok nggak pendapatannya mengecil gitu. Nah, di sini juga sama, anggap aja teman-teman sebagai ibu-ibu yang melihat pemasukan dari perusahaan. Nah, di sini kita lihat pendapatannya 2018 209 ya. Nah, di sini kita lihat juga contoh misalnya 2018 ya. Di situ ada beban yang sangat besar. Ya, oh nih. Jadi sederhananya gini, saya dapat income 291 miliar, tapi beban penjualan saya dan pemasaran saya bisa 1,9 triliun gitu loh. Ini kan tanda tanya ya, bagaimana sih cara kita mendapatkan, bagaimana sih cara kita mengeluarkan uang pada pendapatan kita segitu. Nah, inilah tujuannya dari 2018 sampai 2020, seperti venture capital dan lain-lain, itu memang mungkin adalah memasukkan dalam bentuk penyertaan modal gitu ya. Sehingga beban-beban yang dikeluarkan oleh perseroan bisa dihandle oleh modal yang di-store tadi. Nah, ini juga hampir, kalau 2018 bebannya hampir 10 kali ya. Hampir 10 kali dari pendapatan, dan 2019 itu hampir 50%. Nah ini. Nah, di sini kita lihat semakin ke sini beban itu semakin berkurang. Nah, tapi memang pengurangan beban ini teman-teman harus lihat lagi apakah juga diimbangi juga dengan pendapatannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di pendapatan di tahun 2020 itu turun. Tapi juga beban turun. Nah, ini juga berarti mungkin pada di tahun 2020 Bukalapak tidak seekspansif di tahun 2018 dan 2019 untuk istilahnya marketing gitu ya. Jualan di TV, mungkin buat event segala macam dan lain-lain. Maka dari itu kita melihat di sini rugi usahanya adalah sebelum dipotong pajak dan lain-lain, nah itu juga bengkak ya. Nah, setelah teman-teman lihat di sini juga bisa jadi bahan pertimbangan yang utama, apakah kita mau beli atau enggak. Karena kalau saya pribadi ditanya, Rama, apakah kamu akan beli saham Bukalapak? Ini opini pribadi ya, jadi teman-teman nanti silakan, boleh nanti kita sharing-sharing. Opini pribadi saya tidak membeli Bukalapak pada di pasar perdana. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau coba gitu ya, karena balik lagi valuasi untuk sekarang di kondisi e-commerce ini itu memang tidak mutlak ini ya gitu teman-teman. Tapi beberapa pandangan klasik seperti mungkin Pak Dwitya dan saya memang mungkin masih ini sebagai acuannya. Karena kita pribadi juga mungkin membeli saham ini juga tidak asal istilahnya baru orang rame-rame, oh pokoknya beli bagus, beli Bukalapak bagus, pokoknya beli aja deh, soalnya hampir seluruh orang di Indonesia pakai Bukalapak gitu misalnya. Tapi ternyata tadi setelah dicek penjualannya itu jauh di bawah Tokopedia nomor 4. Tanda kutip lagi, Goto akan segera IPO. Ya itu aja sih pesannya. Jadi maksud saya gini, jangan full power jual rumah, jual segala macam, jual harga diri, menggadaikan harga diri kita ke bank gitu misalnya, lalu langsung dibelikan seluruh uangnya ke Bukalapak berharap dalam waktu 1 hari harga sahamnya langsung melesat 100% gitu, 150% dalam waktu 3 hari. Namanya juga ekspektasi yang berlebihan, bersiap juga dengan loss-nya juga nanti yang sangat menyakitkan gitu jika expect-nya berlebihan. Nah, kita analisis yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwitya adalah melihat namanya prospek analisis. Ini adalah bentuk baru dari analisis ya, yaitu adalah tadi melihat salah satunya adalah number of user, terus transaction value dari merchant yang ada dan lain-lain. Nah, itu juga dievaluasi baru. Maka dari itu tadi saya setuju dengan Pak Dwitya melihat yang namanya relative valuation ya.
Jadi tidak lagi berpatokan mutlak melihat DCF dan lain-lain itu ya. Karena memang ada hal lain yang dilihat yaitu future. Nah, contoh misalnya prospek analisis ini adalah yang dilihat adalah masa depan dari Bukalapak ini dinilai mampu menciptakan ekosistem merchant yang berkesinambungan di Indonesia khususnya. Dan Bukalapak mungkin akan diingat selamanya sebagai e-commerce pertama. Jadi kalau nggak salah, apapun yang sifatnya pertama kali pasti akan lebih lama diingat gitu ya. Misalnya cinta pertama, mantan pertama, dan lain-lain gitu. Mungkin ingatannya akan lebih diingat gitu. Jadi prospek analisis ini memang si Bukalapak akan membuat ekosistem yang besar mungkin di Indonesia ya. Yang dari slogannya ini adalah Bukalapak, tindakan yang berdampak untuk masyarakat yang lebih baik. Nah, ini juga mungkin bisa jadi nilai tambah. Mungkin ada orang, aku males ngitung laporan keuangannya terlalu klasik, jadul gitu loh. Sekarang nggak perlu perusahaan laba, yang penting dia masa depannya cemerlang, semua juga go digital gitu, semua bisa beli produknya digital dan lain-lain. Beli deh Bukalapak, based on that thing, silahkan. Nggak apa-apa. Nah, sebelum itu juga, sebenarnya Bukalapak ini bukan ya mungkin e-commerce pertama, tapi dari papan tadi yang dijelaskan oleh Pak Dwit ya, karena memang perusahaan ini juga belum menghasilkan laba, jadi sebenarnya belum di papan utama gitu ya. Dan di sini saya sempat melihat laporan keuangannya ya Pak Dwit ya, dari DVI juga, cuman saya tadi cari lagi laporan keuangan tidak nemu gitu ya. Di laporan keuangan itu saya melihat sebenarnya ada teknik akuntansi baru Pak Dwit ya. Jadi memasukkan infrastruktur teknologi itu sebagai aset. Maka dari itu aset dari Bukalapak sendiri besar gitu ya, karena aplikasi entah infrastruktur teknologi itu aplikasi termasuk user dan lain-lainnya, atau hanya aplikasi saja yang dinilai berdasarkan transaksi itu juga dan dimasukkan sebagai aset. Nah, itu juga masih menjadi bentuk valuasi yang baru gitu Pak. Dan itu juga yang di laporan keuangan itu, nah dari tadi saya cari laporan keuangannya di DVI tidak muncul, nanti rencananya semua akan perlihatkan. Nah, di situ bentuk valuasi baru lagi, penilaian baru lagi terhadap aset. Bahwa ternyata aset untuk e-commerce ini yang dinilai juga adalah dari sisi apps-nya. Jadi dari teman-teman juga ini tidak 100% intangible ya. Mungkin memang kita tidak melihat bentuk fisik dari apps itu sendiri karena beda struktur antara aplikasi dan aset yang berwujud gitu. Tapi dari kita lihat di sini, contohnya adalah di sektor teknologi. Ini kita data per Januari 2021. DCII ini salah satu saham yang sahamnya gila naiknya. Ini kemarin dapat corporate action dari Salim ya. Jadi ini aksi pertama yang memancing sektor teknologi di Indonesia itu naik gitu teman-teman. Nah ini ada saham-saham yang lainnya, ada ATIC, terus ada DMMX, ini naik 1.115%. Gila ya. Padahal mungkin kalau kita lihat dari laporan keuangan mereka semua belum ada laba gitu loh Pak Dwit ya. Jadi di sini ada fenomena baru. Biasanya kalau secara teori laba berbanding lurus dengan kenaikan harga saham sekarang itu menjadi antitesisnya Pak Dwit ya. Jadi nggak semua perusahaan yang nggak semua perusahaan yang rugi itu harga sahamnya turun, ternyata kontra dia gitu Bapak. Nah ini juga sangat excellent ya. Jadi ada TECH juga, TECH ini naik 1.700% dan hanya ada 6 perusahaan yang minus gitu. Nah, mungkin buat teman-teman bisa dicek juga nih saham-saham yang minus-minus ini apakah ini bisa jadi the next DCI karena dia mumpung masih minus, ini kesempatanku untuk beli langsung hajar gitu. Ini bukan rekomendasi untuk beli tapi tetap harus dilihat dan dipelajari lagi. Oke, ini kelewat ya tadi. Ya, ini teman-teman di sini juga kita lihat di bagian prospektus ringkas itu ada
yang namanya full commitment dan best effort. Aturan ini dulu ada dua, full commitment dan best effort ini. Nah, untuk meyakinkan lagi bahwa IPO Bukalapak ini akan berhasil, itu kita melihat dua hal. Yang pertama ada yang namanya undersubscribe dan yang kedua disebut dengan oversubscribe. Jadi kalau undersubscribe ini begini. Tadi kan ada saham, misalnya saham yang tersedia 21 triliun. Ternyata yang bersedia membeli itu ada misalnya 100 triliun. Jadi ada kelebihan sekitar 5 kali ya. Nah, itu disebut sebagai oversubscribe. Biasanya jika ada oversubscribe, peluang saham buka pada saat listing pertama kali di pasar perdana itu akan besar. Hati-hati jika teman-teman beli saham ini misalnya di masa book building itu beli 10 juta gitu ya, terus dapat 10 juta. Itu artinya teman-teman sahamnya ada kemungkinan tidak laku. Dan ini bisa menjadi peluang bahwa pada saat nanti listing di bursa, harga sahamnya akan turun. Ya, jadi pembelian ini disebut undersubscribe. Jadi yang ada barangnya ada 21 triliun gitu ya, tapi yang beli cuma 10 triliun gitu. Ini hati-hati ya teman-teman. Tapi di sini kita sudah lihat di prospektus ringkas yang saya sudah tandai ini, bahwa memang penjamin emisi akan melakukan yang namanya menjamin dengan kesanggupan penuh atau full commitment terhadap sisa saham yang ditawarkan. Asumsi. Yang laku hanya 15 triliun, berarti sisanya ini yang tanda merah yang saya kotak ini. Ini adalah kemungkinan kesanggupan dari mungkin sudah ada standby buyer atau siapa yang akan standby untuk beli sisa dari saham yang tidak laku begitu. Maka dari itu tadi juga bisa dilihat ada lock up period tadi mungkin hubungannya ke Pak Dwitya ya. Yang 8 bulan itu bisa saja itu di para pemegang saham tadi nama-nama itu bisa saja memang tanda kutip dilarang untuk menjual dulu. Jadi ditahan dulu ya. Nanti kalau kalian jual, yang lain ikutan jual nih, nanti drop harga sahamnya. Mungkin seperti itu, bisa saja. Oke, sekarang di last slide. Setelah ini kita akan open prospektusnya dan kita akan bedah sedikit demi sedikit sambil sesi tanya jawab dimulai. Beli atau tidak? Kalau saya beli, tapi pada saat sudah di pasar sekunder. Jadi biarkan dia listing dan saya akan melihat hype-nya dari masyarakat dulu, misalnya memang harga naik gitu ya, naik. Ya, saya percaya harga itu tidak selalu naik gitu ya. Pada saat mungkin turun, nah di situ mungkin saya baru beli. Nggak apa-apa, saya dapat di pasar sekunder. Walaupun tidak bisa dapat IPO itu atau instant profit overnight. Nggak apa-apa, saya nggak dapat itu. Tapi saya di pasar sekunder, saya harus lihat dulu mekanisme bagaimana market itu merespon saham ini. Jika bagus, mungkin saya akan beli. Tapi jika tidak, masih banyak ada saham yang lain yang lebih memberikan gain lagi. Itu opini pribadi saya. Jadi saya putuskan beli tapi di pasar sekunder gitu teman-teman. Oke, sekian highlight dari Bukalapak dari sisi keuangan ya. Dan sekarang kita mungkin masuk ke sesi diskusi gitu teman-teman. Saya tempat dan waktu saya kembalikan kepada Arya Pital. Silakan Arya Kresna. Siap. Makasih Rama, sudah pemaparan singkat, padat, jelas dari Rama. Dan kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Ini bisa langsung isi di kolom Q&A atau mungkin mau raise hand yang mau nanya, kita undang langsung buat bicara bareng narasumber kita di sini. Gimana? Ya, boleh. Atau kalau masih malu-malu kucing, bisa lewat kolom Q&A gitu. Ya, siap. Oke, Ntar dulu, aku sambil buka prospektus ya Arya. siap. Silakan kalau ada yang bertanya, kita langsung undang bicara dengan Pak Dwitya dan
Rama, jadi jangan malu-malu, kita berdiskusi supaya teman-teman clear di sini. Nah, di sini saya mau kasih lihat sedikit. Ada yang namanya Ahmad Zaki Saifuddin. Siapakah beliau? Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih sahamnya buka. Nah, oke. Nah, ini ada salah satu foundernya masih di sini, Bapak. Jadi masih 4,3% sih. Tapi sudah tidak di manajemen lagi kan beliaunya. Iya, sudah tidak di manajemen. Nah, Dan tidak jadi menteri juga kebetulan. Belum. tidak akan kayaknya Bapak, karena beliau kan bilang mau pensiun. Mau pensiun gitu katanya. Tapi gini loh maksudnya Pak Dwitya, mungkin untuk teman-teman yang mau bangun startup gitu ya. Kenapa kekayaan seorang founder dari pemilik startup itu bisa meningkat pesat kan gitu Pak Dwitya ya. Nah, ini salah satunya. Beberapa kali venture masuk dan lain-lain melakukan yang namanya pendanaan saham seri A, B, dan seterusnya, itu akan meningkatkan valuasi dari modal dasar atau modal sahamnya si Ahmad ini. Begitu. Dan memang bagusnya lagi, visi itu biasanya kan mungkin kalau kita lihat selain dia menginjek dana, biasanya dia juga akan melakukan yang namanya restructure dari perusahaan. Misalnya si visi A masuk, tidak hanya masukin uang aja, tapi dia melihat, oh ini sepertinya harus ada penambahan dari sisi legal gitu misalnya. Dia input tim legal, lalu dari misalnya finance-nya dia perlu penambahan nih, dia masukkan finance dan seterusnya. Dari visi lain juga masuk, misalnya dari API Hong Kong Investment Limited ini juga di sini saya lihat 13%. Dan kita lihat juga di bawah ini ada yang mungkin belum semua tahu Bapak ya. Ini PT Kreatif Media Karya. Nah, ini siapa gitu kan ya. Ternyata setelah dicek PT Kreatif Media Karya ini adalah si MTech, Bapak. Nah, ternyata MTech di sini juga megang 23%, 23,9% gitu. Nah, ini kan dari nama-nama ini kita lihat nih, oh ternyata valuasi, maksudnya ternyata si Ahmad ini, si ownernya bisa menjadi tanda kutip dapat kekayaannya naik gitu. Pak Dwitya, terus saya baca di CNBC, Ahmad bakal jadi the next trillionaire gitu. Hanya dalam waktu sekian hari. Ternyata model bisnis sekarang itu bukan hanya jual beli biasa gitu Pak Dwitya ya. Maksudnya hanya berjual barang harga pokok 1.000 dijual 1.500. Ternyata adalah dari sisi menggunakan saham ini Pak. Kalau di akuntansi mungkin namanya menggunakan agio Pak ya, teknik agio saham. Jadi dia modal sahamnya berapa, dia jual berapa, terus modal dasarnya ikut naik dan seterusnya, mungkin seperti itu. Nah, ini juga teman-teman wajib sih dicek ya, siapa aja sih yang ada di dalam, siapa namanya, Bukalapak ini, biar besok tahu gitu. Siapa tahu mungkin teman-teman punya motivasi gitu Pak Dwitya ya, aku ingin ada namaku di dalam Bukalapak ini gitu. Tapi by the way ini saham portable ya. Jadi memang saham dasar dari sebuah PT. Maksudnya ini bukan saham yang diperjualbelikan. Mungkin istilahnya saham preferen gitu ya. Dan di sini juga untuk masyarakat memang dibagikan berapa nih? 25 juta lembar ya. Dan ini harga nominal dasarnya di harga Rp50 gitu. Nah, yang menariknya lagi dalam sebuah startup itu, yang saya juga pelajari di sini Pak Dwitya, itu ada ESA ini. Jadi setiap karyawan itu diberikan sekian persen ya, 0,1% gitu dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum kepada karyawannya. Jadi ini mungkin FinE kan juga startup Pak Dwitya. Jadi mungkin kita sesegera mungkin akan melakukan ini. Kalau ngerti. Dan ini yang sering kita lihat juga Pak Dwitya ya, ada MSOP dan ESOP. Jadi ini kan mungkin hal yang lumrah lah dilakukan, tapi ini benar-benar juga mungkin sebuah terobosan juga yang di ESA ini. Begitu. Jadi dia nggak ada waran-waran ya? Nggak ada ya?
Nah, ini tidak ada di sini sih. Belum saya dapat lihat lebih detail lagi. Nggak ada. Tidak ada sepertinya, Pak. Nah, di sini juga di bagian kanan ya. Yang kiri ini biasanya bagian historical yang sudah terjadi, dan di bagian kanan ini ada yang namanya bagian prospek. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada keunggulan utama perseroan. Di sini teman-teman bisa melihat apa sih keunggulan dari Bukalapak ini dibanding Goto gitu teman-teman ya pada saat nanti mau IPO. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Bacalah seobjektif mungkin dan memang putuskanlah nanti hasil dari penilaian ini dengan objektif gitu teman-teman. Jangan maksudnya gini, baru Rama bilang beli di pasar sekunder, penilaiannya Rama kayak gitu, ikut Rama gitu. Baru Pak Dwitya mau beli karena melihat bisnis modelnya, ikut Pak Dwitya. Terus pas sudah loss, nyalahin FinE. Biasa gitu Pak Dwitya, Indonesia kalau nggak ada kambing hitamnya kan jelek rasanya gitu. Oke ya. Itu dari presentasinya Pak Dwitya tadi namanya friend investor ya. Oke. Jadi apa tuh friend investor Pak Dwitya? Coba dijelaskan lagi. Temennya bilang apa, ikut gitu ya. Biar gampang aja. Percayalah kalau percayalah Pak Rama lah. Saya percaya Pak Rama. Ya. Ya, tapi kalau kita investasi jangan terlalu seperti itu juga ya Pak Dwitya. Setuju. Kita harus lebih melihat lagi detailnya gitu. Besok ya masa rugi nyalahin yang memberi nasihat gitu ya. Pas sudah cuannya nggak diingat gitu. Jangankan nasi bungkus, terima kasih pun tak kunjung datang gitu misal. Ini sempat dibilang sama Bagus, pemegang saham nomor 32 menarik. Oke, coba Mungkin bisa kita lihat. Pemegang saham nomor 32, Pandu Patria Syahrir. Sepertinya saya kenal ini. Wah, Siapa ini? masa nggak tahu Pandu Patria Syahrir? Siapa ya? Aku nggak tahu siapa itu. Sensor. Oh, sensor. Ini maksudnya diginiin. Yang sempat diundang sama Deddy Corbuzier kemarin. Tapi kan beliau sempat Podcastnya. bilang bahwa ini baru permulaan. Ternyata saya mengerti maksud beliau. Permulaan itu. Tapi apa bisa? Boleh ya? Boleh gimana? Bisa. Udah tampil di sini berarti sebenarnya bisa. Maksudnya based on jabatannya beliau gitu. Ini kan sebagai pemegang saham ya, maksudnya tidak juga sebagai pemegang saham pengendali, mungkin istilahnya pasif gitu ya. Ya. Cuman kalau kita lihat aturan, mungkin Pak Dwitya bisa menambahkan juga. Oh ya, ini saham portable ya, bukan saham. Coba kita lihat ke atas sekali lagi. Semoga saya salah. Semoga bukan saham biasa. Oh. Ya. Ini mungkin mesti ditanyakan langsung kepada Bapak Pandunya. Secara aturan kan sebenarnya kalau nggak salah bursa dilarang bertransaksi. Tapi mungkin di sini secara nama beliau tidak bertransaksi, hanya mungkin kepemilikan pasif gitu ya. Gimana mungkin Pak Dwitya bisa menambahkan mungkin bagaimana? Siapa Pandu? Ya ampun. Untung Bapak nggak kerja di anggota bursa. Kalau saya anggota bursa. Dia adalah komisaris. EDX. Iya. Oh. Ya, mungkin karena beliau komisaris. Bisa jadi. Karena komisaris kan tidak merangkap di dalam sebuah manajemen, jadi boleh. Komisaris EDX. Iya. Oh. Ya mungkin bisa ya. Kalau direksi bisa mungkin jadi ya nggak bisa ya. Ya kalau namanya udah ada di sini berarti kan boleh Pak Dwitya. Masa nggak boleh? Kalau nggak boleh ya. Aduh, kalau nggak boleh ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu dia masuknya kapan kan. Udah di sana bisa jadi udah lama itu. Ya, mungkin di luar gini yang saya dengar juga memang Pak Pandu juga aktif juga di perusahaan investment juga Pak Dwitya. Jadi mungkin secara pribadi mungkin juga Pak Pandu karena melihat prospek perusahaannya bagus, gue ikut dong misalnya mungkin. Angel investor mungkin juga bisa. Maybe. Nah di sini sangat menarik nih, saya banyak banget melihat
dari sini bahwa ini kita lihat di laporan neraca juga bahwa di sini menariknya adalah Bukalapak ini padat cash, Bapak. Jadi benar memang bisnis ini memang padat dengan cash flow. Dari sisi neracanya memang sebagian besar aset lancarnya adalah cash. Cuman di sini yang kita harus lihat lagi juga buat teman-teman yang istilahnya mungkin jadi, ternyata kayak gini ya bisnis startup itu. Ternyata bisnis startup itu bukan bisnis main-main. Ya, ternyata dilihat di sini juga liabilitasnya kita lihat mungkin dari modal ya. Nah, ini pemilik modal, setoran modal. Nah, ini ada tambahan modal di store 5 triliun dan sekian. Nah, ini mungkin berbanding lurus juga dengan yang laba ini, Pak. Jadi kan kita lihat pendapatannya dia cuma 500. Mana dia laporan labanya ya? Tadi itu sekitar 500. Nah, ini pendapatannya dia 2018 kan 291. Nah, dengan ada tambahan modal di store sebesar ini, mungkin memang selama ini dia membiayai biaya beban-beban pemasaran, iklan dan lain-lain itu memang mungkin dari modal investor juga mungkin Pak Dwitya ya. Maka dari itu konteks bakar uang ternyata ada Pak ya. Saya kira uang itu dikasih bensin dibakar gitu. Ternyata di sini konteks benar-benar. Jadi memang mungkin siapapun yang nonton ini yang mau calon investor di startup, memang sebuah startup itu di awal harus seperti ini. Mungkin Bapak Dwitya ya, harus tanda kutip memang membakar uang untuk mendapatkan, sebelum mendapatkan income, kamu harus memang melakukan pemasaran yang jor-joran. CAC tadi itu, Consumer Acquisition Cost itu. Ya, jadi itu indikator. Sayangnya ini kan masih istilahnya prospektus ringkasan jadul gitu ya. Harusnya tuh bisa masuk satu tuh yang halaman itu, karena kuncinya itu yang ternyata cuma yang bisa kita lihat di prospektus fullnya baru kelihatan ya indikator utamanya dia. Kalau indikator ini mah minus-minus semua ini. Ya. Itu dah saya dari tadi mencari laporan keuangan yang di grup itu, Pak. Nanti mungkin ada sesi berikutnya kita coba deh bedah, misalnya kalau sudah IPO perusahaannya dan laporan tahun 2021-nya sudah keluar, kita cek di tahun 2022. Dan kita nanti bedah laporan keuangan. Siapa tahu sudah plus, Pak. Mungkin untuk long term kalau saya melihat sendiri, Pak, dan ini dari yang juga saham yang sudah kita riset juga di Fin. Saham-saham teknologi yang belakangan ini sebenarnya dari IPO kan drop, Pak. Itu yang tadi saya perlihatkan di slide itu, yang sekian banyak itu sebenarnya kan ada yang memang rata-rata plus, Pak ya. IPO terakhir apa ya kemarin ya? Apa IPO teknologi terakhir ya? Belum cek saya. Nah, ini saya pakai data 2021 bulan Januari, Pak. Nah, cuman gini, dari yang data IPO, Pak, ini kebanyakan sebenarnya minus, Pak. Dan kebanyakan IPO-nya di bawah tahun 2019 gitu. Maksudnya ini mulai plus justru di tahun-tahun, memang di tahun ini yang pada saat kemarin aksinya di si DCI ini loh, Pak Duit ya. Si Salim yang juga banyak kemarin, contoh Bank Banten mau kerja sama digital sama Amazon, naik harga sahamnya. Terus ini juga perusahaan teknologi naik. Dan bank-bank lapis 2 yang ceritanya kan go digital itu, Pak, buku 2 dan 3 ini ya. Ceritanya. Jadi semua kan based on hype, based on apa nih? Bank digital, cari bank digital yang murah gitu ya, yang bank lapis buku 2 3 yang murah di harga di pasar sahamnya masuk, sehingga hype base harga sahamnya kayak Jokowi, Pak. Harga sahamnya naik. Ya, terkait dengan hype base-nya tren bisnis di Indonesia ini kan kayak kemarin contohnya baterai mobil listrik, habis itu naik SWF nih beritanya, habis itu yang digitalisasi lah segala macam. Nah, ini kan hype-nya Bukalapak ini dapat banget. Nah, kemarin saya sempat dengar rumor bahwa ternyata dari 20 sekian triliun yang dibutuhkan di
butuhkan oleh Bukalapak ini ternyata dibilang sudah oversubscribe sampai Oke. 4 kali lipat gitu rumornya di salah satu berita media di internet itu. Apakah benar? Itu apa bisa kita cek beneran seperti itu atau mungkin tanggapannya dari Rama atau Pak Dwitya gimana nih? Pak Dwitya deh. Saya sih jujur nggak terlalu ini sih ngikutin kalau IPO oversubscribe, undersubscribe. Rata-rata sih saya pasti oversubscribe sih yang ini. Nggak mungkin nggak, karena dia momentumnya udah benar Pas banget ya? dia masuk ngebut lah dia istilahnya nih. Ya Pak Rama ya, kayaknya ngebut Ya. ya. Kayak ngebut, ngejar-ngejar ini. Belum tahun 2021 ini langsung lah dia IPO untuk dapat hype-nya ini, ngejar ini sebelum ganti lagi hype yang lain kan gitu. Ya, dia ngejar ini sih. Dapat banget ya hype unicorn yang listing pertama di Bursa Efek Indonesia. Warnanya merah lagi. Hah? Ada apa dengan merah? Nah, ini contohnya. Ini Pak Dwitya sekedar info, permintaan saham Bukalapak tercatat mencapai 87 triliun. Nah, tadi kan teman-teman sempat lihat ya bahwa Bukalapak itu mengincar 21 triliun ya. Tapi permintaannya itu mencapai 87. Nah, ini hampir 4 kalinya. Jadi, ya disebut sebagai oversubscribe 4 kali. Jadi mungkin saya bisa berubah pikiran nih. Pak Dwitya yang tadi saya mau beli di pasar sekunder, saya beli deh di pasar perdana. Telat. Ya, gitu sih. Ya, saya kan gini tergantung. Pokoknya di mana ada uang berubah deh. 19 ya kalau nggak salah. Jadi saya buka, saya kan punya satu sekuritas yang IPO-nya dia itu. Saya lihat emailnya tanggal 20 ya, tanggal 19 terakhir. Ya udah deh, udah lewat. Oke. Oke, pembahasan kita malam ini sangat berat ya, Arya. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti bisa lihat rekaman kita ya, Ar, berhubung waktu sudah Oh di iya, penghujung. sudah lewat nih dari 7:30. Oke, berhubung tadi pembahasannya kompleks sekali, mungkin panas semua otaknya gitu. Aku mau nanya apa, jadinya bingung. Tapi secara garis besar kita sudah berikan gambaran ya dari Kak Dwitya sendiri, dari Rama, dari sudut pandang mereka masing-masing, beliau masing-masing itu, oh kira-kira Bukalapak ini model bisnisnya seperti ini, laporan keuangannya seperti ini, tujuannya dia IPO seperti ini dan itu. Jadi kita punya gambaran yang lebih objektif untuk beli atau enggak sih gitu. Walaupun sebenarnya memang ada berita yang bilang udah oversubscribe 87 triliun. Berarti kalau dari berita itu mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa kemungkinan besar mungkin memang ya rata-rata memang setelah pas di hari listing dan mungkin 1 atau 2 hari itu memang rata-rata saham itu pada naik semua ya. Iya, rata-rata, karena mungkin full komitmen tadi juga. Dari peraturan full komitmen itu yang dilakukan oleh underwriter-nya ya. Oke. Ya, ini mungkin teman-teman bisa jadi bekal buat teman-teman. Ada banyak istilah valuasi yang baru. Mungkin saya sendiri juga banyak belajar dari Kak Dwitya ini ternyata valuasinya Bukalapak itu ternyata bisa lewat dengan matriks-matriks yang seperti ini, seperti itu, banyak sekali. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, gimana mungkin memvaluasi perusahaan digital, bagaimana melihat laporan keuangan, bagaimana menentukan baik tidaknya perusahaan itu dari prospektusnya gitu. Tapi yang utama saya mau ucapkan adalah makasih sekali buat Kak Dwitya di sini udah mau sharing knowledge-nya. Makasih buat Rama yang sudah mau sharing tentang bagaimana sih pendapatnya dia dan knowledge-nya dia tentang laporan keuangan dari Bukalapak ini. Akhir kata sih saya mau mengucapkan terima kasih. Bagus, ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari Bagus. Ya, cukup. Cukup ya? Oke. Buat teman-teman semua yang pengen stay update dengan informasi tentang financial planning, investasi, itu cus follow FinE di Instagram. Kita juga punya platform diskusi di Telegram, itu free, bisa langsung join, tinggal klik link di bio Instagramnya FinE. Dan ini dari Kak Dwitya sendiri
ada di @uangsehatid ya. Ya, Oke, boleh, bisa boleh. cus, bisa di follow @uangsehatid, @finevolution_id buat stay update tentang informasi keuangan dan investasi buat teman-teman semua. Jangan lupa, walaupun udah tahu, tetap disebarkan vibes positifnya ke lingkungan sekitar, ke keluarga teman-teman semua, bahwa ada loh finevolution_id, ada Uang Sehat ID yang akan berbagi banyak sekali informasi bermanfaat ke teman-teman semua seputar investasi dan keuangan. Akhir kata, saya Arya Mahayana mau mengucapkan terima kasih buat semua partisipan yang udah join di webinar hari ini. Foto bareng yuk. Salam sehat semua. Foto bareng? Oh iya, boleh. Oke, sip. Kita capture. Oke, mungkin Bagus. dari panelis semuanya mungkin bisa on camera. Gak aja. Oh, oke, yaudah sip. Yuk, 3, 2, 1, smile. Terima kasih Thank you. untuk semua teman-teman yang sudah Dan bergabung di FinE Open BO, bincang online, Bukalapak IPO Cuan or Cuaks. You know the drill, kalian udah lihat pemaparannya semua, kalian bisa mengasumsikannya sendiri, cuan or cuaks ya. Oke. Akhir kata saya Arya Mayana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan sehat-sehat selalu ya semua. Oke, See ya. makasih semua-semua. thank you.